Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama, kita bersyukur dengan seluruh aspek apa yang Allah telah karuniakan kepada kita berupa lisan, hati, dan seluruh panca indera. Mensyukuri segala macam nikmatnya dengan memanfaatkan seluruhnya untuk mengabdi kepada Allah Jalla wa'ala, mentauhidkannya, tidak berbuat syirik, kufur, nifak, bid'ah, maksiat. Semoga salawat dan salam selalu tetap terlimpah kepada junjungan kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Malam ini masih membahas seputar tanda-tanda datangnya cinta Allah kepada hambanya. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, yakni pada bab yang ke-46. Pada pertemuan sebelumnya baru menyampaikan muqaddimah di antara alamat-alamat atau tanda-tanda orang yang mendapatkan cinta Allah tabaraka wa ta'ala. Adapun hadis yang akan kita bahas pada pertemuan ini yang berkaitan dengan hal itu, yakni hadis nomor yang ke-387, bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ahabballahu ta'ala al-'abda." Jika Allah mencintai seorang hamba, nada Jibril, Allah memanggil malaikat Jibril. Kemudian dikatakan, innallaha ta'ala yuhibbu fulanan. Sesungguhnya Allah ta'ala mencintai seseorang. Fahbibhu, maka cintailah dia. Fayuhibbuhu Jibril, maka Jibril pun mencintainya. Fayunadi fi ahli sama, kemudian beliau memanggil para penduduk langit, yakni para malaikat, dan mengatakan, innallaha yuhibbu fulanan. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala mencintai fulan. Fa'ahibbuhu, maka cintailah dia. Fayuhibbuhu ahlus samai, maka para penduduk langit mencintainya. Thumma yudha'u lahu al-qabulu fil ard, kemudian
Allah Tabaraka wa Ta'ala meletakkan cintanya itu kepada penduduk bumi. Setelah penduduk langit mencintai, penduduk bumi pun akhirnya mencintai pula. Berarti yang menjadi standar ukur itu cinta penduduk langit atau cinta penduduk bumi? Cinta penduduk langit. Sekalipun penduduk bumi mencintai, belum tentu penduduk langit mencintai. Tapi kalau penduduk langit mencintai, udah pasti penduduk bumi akan mencintainya. Jadi mestinya yang kita raih ini cinta siapa? Penduduk langit atau penduduk bumi? Penduduk langit. Maka bagaimana caranya kita mengambil hati mereka supaya mereka mencintai kita? Tentu bukan dengan cara mencari keridhaan penduduk bumi supaya kita bisa terkenal, kita berbuat sesuatu yang membuat manusia senang, sementara sebaliknya penduduk langit membenci. Baik. Wa fi riwayatin lil Muslim, dan di dalam riwayat Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala," sesungguhnya Allah yang Maha Tinggi, "idza ahabba 'abdan da'a Jibril." Jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril. Faqal, dan berfirman, "Inni uhibbu fulanan fahbibhu." Sesungguhnya aku, kata Allah, mencintai seseorang, si fulan, maka cintailah dia. Fayuhibbuhu Jibrilu, maka Jibril pun mencintainya. Thumma yunadi fis sama, kemudian Allah memanggil penduduk langit, atau Jibril memanggil penduduk langit, fayaqul, dan mengatakan kepada penduduk langit, "Innallaha yuhibbu fulanan," sesungguhnya Allah mencintai si fulan. Fa'ahibbuhu fayuhibbuhu ahlus samai, maka cintailah dia, maka penduduk langit pun mencintainya. Thumma yudha'u lahul qabulu fil ardi, kemudian kecintaan penduduk langit ini pun disampaikan ke penduduk bumi, sehingga penduduk bumi pun menjadi cinta. Wa idza abghadha 'abdan da'a Jibril, maka demikian jika Allah membenci seorang hamba, maka dipanggillah Jibril, fayaqul, dan Allah berfirman, "Inni ubghidhu fulanan," sesungguhnya aku membenci si fulan. Fabghidhu, maka bencilah dia. Fayubghidhu Jibrilu, maka Jibril pun membencinya. Thumma yunadi fi ahlis sama, kemudian Jibril memanggil para penduduk langit, "Innallaha yubghidu fulanan," sesungguhnya Allah membenci si fulan. Fabghidhuhu, maka bencilah dia. Fayubghidu ahlus sama, maka para penduduk langit pun membencinya. Thumma tudha'u lahu al-baghdha'u fil ard, kemudian diletakkanlah kebencian itu kepada penduduk bumi. Maka seluruh penduduk bumi menjadi benci ketika penduduk langit membencinya. Kalau sudah seperti itu fatal atau tidak? Fatal. Mending dibenci penduduk bumi, tapi penduduk langit mencintai.
Mungkin nggak seperti itu? Mungkin. Kira-kira pada saat Nabiullah Ibrahim hidup, karena tidak ada orang yang bertauhid ketika itu kecuali Nabi Ibrahim dan Sarah, istri beliau. Ketika itu belum mendapatkan Hajar. Nah, seluruh penduduk bumi yang berbuat syirik membenci Nabi Ibrahim enggak? Tapi penduduk langit benci atau mencintai Nabi Ibrahim? Mencintai. Bahkan seandainya penduduk bumi itu di kalangan manusia membenci, bisa jadi Allah jadikan penduduk bumi di kalangan selain manusia mencintai. Siapa? Hewan. Makhluk-makhluk Allah. Yang mereka tidak akan terkontaminasi dengan pemikiran manusia. Maka dijadikan kambing mencintai, sapi mencintai, burung mencintai. Maka jangan heran ketika Nabi Ibrahim dibakar, seluruh penduduk bumi setuju untuk membinasakan Ibrahim. Seluruh hewan berusaha untuk apa? Menyelamatkan. Berusaha memadamkan apinya. Tapi ono sitok sing beti. Sapa iku? Teke pamane lan cecek ponakane. Makanya Nabi SAW menyebutnya apa? Al-Fuwaisiqah, si penjahat kecil. Semua pada sibuk memadamkan apinya, iki tambah nyebul supaya besar api. Makanya dibolehkan membunuh apa? Tokek. Boleh. Siapa yang membunuh tokek sekali pukul pahalanya gede. Siapa yang 2 kali baru mati separuhnya. Makanya lapo kon ngingu tekek iku gaya apa ngono lho. Cek 5 oni kan bujui. Ya. Jadi Allah jadikan penduduk bumi selain dari manusia mencintainya. Sekalipun Allah takdirkan ada hewan-hewan tertentu yang berpihak kepada syaitan. Maka para penuntut ilmu, seandainya manusia membenci, kok niku lho pendino ngaji ae gak ono lerene. Ya. Bojomu iku lho urusono. Nah, misalnya begitu. Ya untuk ngurus bojo itu butuh ilmu enggak? Butuh ilmu tidak? Butuh ilmu juga gitu. Seandainya manusia tidak suka dengan orang menuntut ilmu, Allah akan jadikan apa? Hewan-hewan di muka bumi ini. Semut yang ada di lubangnya. Hattal khitanu fil bah. Hingga ikan-ikan yang ada di air, di laut, mencintainya. Semua tergantung siapa yang menciptakan. Kalau Allah mencintainya, maka Allah lah yang menciptakan seluruh makhluk, akan menjadikan makhluk itu mencintainya. Sekalipun manusia membenci. Baik. Hadis ini terdapat di dalam Sahih Bukhari dan juga terdapat di dalam Sahih Muslim. Disebutkan di sini dalam Fathul Bari jilid ke-6 halaman 303, kemudian di dalam Sahih Muslim nomor 2637. Kemudian di antara faidah yang bisa kita ambil atau pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama, al-ibratu fi mahabbatil insani wa bughdihi innama hiya li ahlil fadli wal khair. Ibrah, pelajaran dari hadis ini, yakni khususnya
dalam masalah kecintaan manusia dan kebencian manusia itu hanyalah bisa terjadi kepada orang-orang yang memiliki keutamaan dan kebaikan. Kenapa orang yang memiliki keutamaan dan kebaikan? Wala yukdihu fi dzalika karahiyatal fusaq lirrajulis salih. Karena kebencian orang-orang fasik kepada orang-orang yang soleh itu tidak akan membawa dampak apa-apa. Sekalipun orang benci kepada orang ahli kebaikan, orang yang ahli amal saleh, di antara orang-orang fasik yang membenci ini tidak akan bisa memberikan madharat apapun. Kalau bahasa kita nggak ngefek gitu. Demikian pula wa hubbuhum lil fasiqin, kebencian mereka orang-orang ahli fasik, kecintaan mereka orang-orang fasik kepada sesama orang yang fasik itu pun tidak akan membawa madharat apapun, tidak membawa dampak. Kenapa demikian? Fal mu'minu yanzuru binurillah, karena orang mukmin itu melihat segala sesuatu dengan cahaya Allah. Wa yuhibbu man ahabballah, maka dia akan mencintai, yakni orang-orang yang dicintai oleh Allah atau orang-orang yang mencintai Allah. Dua-duanya. Orang mukmin itu akan mencintai, yakni orang-orang yang mencintai Allah pula. Karena nggak mungkin orang mukmin itu mencintai orang yang membenci Allah, nggak mungkin. Maka dalam hadis ruh itu bagaikan tentara. Kalau sama-sama mukmin, ruh itu akan bisa bertemu, berkumpul. Ruh sesama mukmin. Maka demikian pula, selagi masih hidup di dunia pun, sekalipun dia tidak kenal, baru berjumpa, tapi kalau seseorang itu memiliki akidah yang benar, jauh dari kesyirikan, senantiasa berpegang teguh kepada tauhid, menghindari perbuatan maksiat, sekalipun baru ketemu, rasanya dalam hati itu cocok. Selama tidak ada pengganggu dan penumpang gelap, yaitu syaitan. Yang kadang syaitan ini suka mengganggu dengan apa? Dengan adanya hasad, yaitu iri dan dengki. Baru ketika ada iri dan dengki itu yang menghalangi. Tapi kalau tidak ada iri dan dengki, hati kita bersih, nggak ada interest apapun dalam urusan duniawi ya, kita ketemu itu nyambung. Beda dengan ahli kemaksiatan. Orang ahli taat dengan ahli kemaksiatan nggak nyambung gitu. Rasanya risih. Jangankan mukmin kepada ahli maksiat, ahli maksiat itu sendiri kepada orang mukmin dia nggak nyaman, bergaul itu nggak nyaman. Meskipun dulu teman akrab, kalau kok gak kumpul dia, kowe seje, kowe alirane. Hah? Iya tahu tadi ngono. Oh, mantan gitu aneh. Ya, kan biasanya akrab baik deh. Kan apa kok gak kumpul maneh kon? Iya, aku seje aku. Aku rono itu rasanya gak enak, sungkan. Nggak nyambung soalnya. Maka ibarat burung itu akan berkumpul dengan yang sama-sama bulunya sejenis. Ya, nggak mungkin empret kumpul kakak tua, nggak mungkin. Begitu orang mukmin akan berkumpul dengan orang mukmin, nggak akan bisa berkumpul dengan orang-orang kafir. Demikian pula orang kafir. Terutama nanti ketika Allah tegas memberikan batas-batasan, ya.
Yaitu saat nanti, saat tanda-tanda kiamat itu dijelaskan, nanti akan dibagi menjadi dua kelompok besar, yang wajahnya putih dan wajahnya hitam. Itu nanti tegas. Kalau sekarang Pak belum bisa ketahuan, sama, tapi bisa. Dengan hati ini, dengan jiwa kita ini akan terasa. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, isbatu sifatil mahabbati wal kalami lillahi rabbil alamin. Penetapan sifat cinta dan al-kalam, yakni berbicara, untuk Allah tabaraka wa ta'ala yang merupakan Rabb semesta alam. Ya. Jadi Allah Jalla wa'ala memiliki sifat, di samping memiliki nama-nama. Nama-namanya yang semuanya adalah baik, kulluhum husna. Adapun sifat-sifatnya, yakni wasifatuhul ula, sifatnya yang tinggi. Di samping ada sifat zatiyah, ada sifat af'aliyah. Di antara sifatnya yang ditetapkan atas diri Allah itu sendiri, yakni al-mahabbah, bahwa Allah itu mencintai hambanya. Nah, untuk mendapatkan cinta Allah ini, pada pertemuan sebelumnya, syarat yang harus dilakukan yaitu mencintai Allah terlebih dahulu. Kata Allah dalam surah Ali Imran 31, surah 3 ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Katakanlah Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Iya. Ini salah satu ayat yang menunjukkan bahwa Allah itu memiliki sifat mencintai. Tapi cinta Allah ini akan diperoleh apabila manusia itu terlebih dahulu mencintai Allah. Bagaimana caranya mencintai Allah? Yaitu dengan ittiba kepada Rasul. Karena orang yang mencintai Allah pasti mencintai Rasul. Orang yang melaksanakan cinta Allah dan cinta Rasul, tampak dalam hidupnya dia ittiba, mengikuti beliau. Kemudian yang ketiga, ta'atul malaikati lillah mutlaqatun la taraddada fiha. Ketaatan malaikat kepada Allah bersifat mutlak. Mutlak di sini absolut, tidak bisa diganggu gugat. Semua malaikat itu ditakdirkan oleh Allah Jalla wa'ala sebagai makhluk yang taat. Taat atas segala perintah Allah. Dan belum pernah malaikat itu melakukan kedurhakaan, balelo. Belum pernah malaikat balelo. Malaikat itu makhluk yang dipelihara oleh Allah Jalla wa'ala dalam ketaatan kepadanya. Dan tidak pernah menolak, tidak pernah membantah. Apa yang diperintahkan Allah tidak pernah ada objection, tidak ada reserve, pasti diterima. Sebagaimana firman Allah Jalla wa'ala dalam surah At-Tahrim, surah 66. Pada ayat yang ke-6 Allah katakan, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum
nara waquduhan nasu wal hijara 'alaiha malaikatul ghiladul syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dengan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Iya. La ya'sunallaha ma amarahum, tidak pernah bermaksiat, tidak pernah durhaka kepada perintah-perintah yang Allah berikan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan senantiasa tidak pernah mangkir, selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Jadi ibarat dia ini prajurit yang selalu apa? Taat. Kalau orang taat kepada komandan gimana? Apa ucapan? Siap. Siap berapa? Hah? Kenapa kok 86? Ya? Siap 02 dulu. Kecot. Sendiko dawuh. Siap. Tidak pernah menolak. Ini sifat dari malaikat. Makanya ketika Allah memanggil Jibril di situ, Allah kabarkan bahwa Allah mencintai seseorang, malaikat pun demikian. Jibril pun mencintai. Ketika Jibril menyampaikan kepada penduduk langit, diumumkan bahwa Allah mencintai fulan, semua mereka akan mencintai. Gak ada yang balelo walaupun satu. Kalau ada yang balelo, itu bukan malaikat. Makanya ketika Allah berfirman kepada malaikat, wa idh qulna lil malaikati isjudu, sujudlah. Fasajadu, semuanya sujud, illa iblis, kecuali iblis. Ada yang memahami bahwa iblis di situ adalah kelompok makhluk malaikat, padahal bukan. Kana minal jinni, dia adalah dari golongan jin. Beda nggak? Beda. Khalaqahu min nurin, Allah menciptakan malaikat dari apa? Cahaya. Wa khalaqahu, dan menciptakan jin dari apa? Minar, dari api. Beda. Yang keempat, Jibrilu alaihi salam muqaddamul malaikati wa muballighun 'anillahi fima yuhihi ila ibadih. Malaikat Jibril adalah pemuka malaikat, the bestnya malaikat, memiliki tubuh yang berbeda dengan malaikat yang lain. Sekalipun ada yang lebih besar, tapi Jibril juga tidak kalah hebatnya. Malaikat yang diberikan sayap berapa? 600 sayap. Paling banyak sayapnya Jibril. Dan Jibril ini banyak perannya. Artinya apa? Tugasnya selalu tampil di dalam segenap aktivitas yang berhubungan dengan manusia, di mana manusia ini diperintah untuk mengabdi kepada Allah Jalla wa'ala. Sekalipun ada makhluk malaikat yang paling besar lagi, yaitu malaikat hamalatul arsh, malaikat yang memikul arsh, yang jumlahnya berapa? 8. Ada 8 malaikat pemikul arsh. 2970. Yang besarnya jangan ditanya. Kenapa? Karena jarak antara daun telinga dan pundaknya ini adalah seperti jarak langit dan bumi. Daun telinganya sampai pundaknya seperti jarak langit dan bumi. Itu yang memegang arsh. Ada Pak? Hadisnya?
Lupa, Ustaz. Baik. Ada lagi. Tapi malaikat Jibril selalu disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam As-Sunnah. Ada. Dan beliau memiliki tugas khusus, yaitu apa? Menyampaikan wahyu. Sehingga beliau datang kepada para rasul, para utusan Allah di kalangan manusia. Di samping beliau sendiri adalah utusan Allah dari kalangan malaikat yang ditugaskan untuk menemui para rasul di kalangan manusia, menyampaikan wahyu kalamullah. Malaikat Jibril, pemukanya malaikat. Sehingga malaikat yang banyak disebut dalam Al-Quran yaitu Ruhul Amin, Ruhul Kudus, yaitu malaikat Jibril. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala perintahkan Jibril ini dengan tugas khusus muballighun anillahi fima yuhihi ila ibadi, yakni menyampaikan segala apa yang berasal dari Allah untuk diwahyukan kepada hambanya, yakni para nabi dan para rasul. Yang kelima, man ahabbahu Allahu ahabbahu ahlus samai wal ardi. Siapa atau barang siapa yang Allah mencintainya, maka para penduduk langit pun akan ikut mencintainya. Demikian pula, wa man abghadahu Allahu abghadahu ahlus sama wal ard. Maka barang siapa yang Allah membencinya, maka seluruh penduduk langit akan membencinya pula. Demikian pula penduduk bumi. Fa'alal mar'a ayyas'a litahsila mahabbat Allah. Maka hendaklah seseorang itu berusaha, bekerja keras untuk apa? Untuk mendapatkan cinta Allah. Sementara banyak orang ingin mendapatkan cinta apa? Cinta manusia. Senang kalau dapat tepuk tangan. Senang kalau orang kagum. Makanya untuk agar dia dicintai oleh manusia, banyak yang dilakukan. Bahkan dia harus menjatuhkan martabat dan harga dirinya. Supaya apa? Terkenal. Kalau pengen terkenal, kata orang-orang dulu apa? Kencingi sumur Zam-Zam, kau akan terkenal. Terkenal, tapi terkenal apa? Buruk. Baik atau buruk? Buruk. Makanya kadang ada orang itu terkenal dari dua sisi di dunia ini. Terkenal karena kejahatannya, terkenal karena kebaikannya. Terkenal karena kejahatannya. Siapa yang tidak tahu, yang tidak kenal Fir'aun, tidak kenal Abu Jahal, tidak kenal Abu siapa? Abu Lahab. Cok nyebut keliru. Siapa yang tidak kenal? Dan banyak orang juga mengenal manusia-manusia mulia. Siapa yang tidak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tiap hari orang mengucapkan salawat kepada beliau. Siapa yang tidak kenal Nabi Ibrahim? Setiap hari manusia mengucapkan kalimat kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jadi buah bibir, jadi buah tutur yang baik sampai hari kiamat. Kenapa dia terkenal? Karena Allah yang menjadikan dia terkenal. Maka berusaha untuk dikenal oleh Allah di penduduk langit itu lebih utama. Makanya kalau pengen jadi selebriti, jadilah selebriti langit. Di langit.
Sementara banyak berduyun-duyun orang berlomba-lomba ikut audisi. Pengen terkenal di mana? Bumi. Di dunia. Pengen acara ini, ikut acara itu supaya terkenal. Sampai puncaknya dia harus menjual harga diri, bahkan menjual akidah. Yang penting bisa apa? Terkenal. Sohor. Jadilah dia orang-orang yang terkenal di dunia, tapi dengan mengorbankan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya, yaitu tauhid, yaitu keimanan. Sekalipun dia mendapatkan dunia ini, maka kesuksesan atau kemasyhuran yang dia dapatkan itu hanya semu, hanya sementara. Kalaupun dia terkenal di kalangan orang-orang yang sama, sejiwa dengan mereka. Kalaupun dia terkenal di kelompok yang lain, tapi terkenal dengan keburukan dan kejahatannya. Makanya hati-hati mendidik anak-anak kita, jangan sampai anak-anak kita ini digiring, dikondisikan supaya dia apa? Terkenal di dunia dengan mengorbankan iman. Ayo nak, melok iku lho lomba. Pantaranmu kabeh melok ndang kono lho. Kabeh melok lomba joget, awakmu tok enggak. Kon kok nek menang oleh apa? Hah? Hadiah. Kalau anaknya naik panggung, naik pentas, bangga enggak? Halo? Bangga atau tidak? Bangga. Yang ironi, bangga naik pentas, naik panggung, tapi perbuatan maksiat. Menang lomba joget, menang lomba nari, menang lomba senam. Ya kan? Bangga. Menang lomba apa lagi? Ngelawak. Menang lomba sulap. Apa meneh? Menang lomba karaoke. Kok ero sampean? Bangga. Fotonya dipajang, dibuat kenang-kenang. Kenapa anaknya seperti itu? Karena bapaknya sama seperti itu. Ya, dia sendiri pengen terkenal. Ya, kadang ada orang tua, ya, ketika di kampung ada orkes tua, ya kan, mas, apa, buyutan, yo senang panggung, ya kan, joget, yo nyawer bisa. Ya, apa tujuannya seperti itu? Supaya orang kenal, sak desa kenal, sak kecamatan kenal. Hati-hati. Apalagi itu terkenal keburukannya. Jangankan terkenal keburukannya, terkenal kebaikannya saja. Kalau dia riya, bukan untuk mendapatkan wajah Allah, tapi untuk wajah manusia. Kau menang lomba ini dan itu, lomba baca Quran, lomba azan, lomba pidato, tapi kalau tujuan untuk mencari dunia, dengan terkenalnya itu pun akan membuat orang binasa. Maka banyak orang-orang alim, saleh yang terkenal di zaman dulu. Terkenalnya itu setelah mati. Sebelum dia mati nggak terkenal. Setelah dia mati ternyata dia orang yang selama ini melakukan amal saleh, melakukan sedekah yang tidak pernah putus. Begitu dia meninggal, lo kok putus? Biasanya anak sing gowo sak karung panganan, iki kok gak ono. Tiba-tiba wonge wis mati. Terkenalnya setelah mati. Para ulama juga yang ahli ilmu kadang terkenalnya setelah apa? Mati. Ternyata dia punya banyak karya tulis yang bermanfaat untuk manusia. Waktu hidup nggak ada orang yang tahu. Begitu meninggal karya-karyanya banyak sekali dan bermanfaat untuk manusia. Itu kenapa? Karena keikhlasannya untuk mendapatkan apa? Kecintaan penduduk siapa?
penduduk langit. Uwais Al-Qarni, dia tidak terkenal di bumi, tapi terkenal di mana? Di langit. Ketika banyak orang tahu tentang kehebatan Uwais Al-Qarni yang doanya mustajabah, menghilang dia. Tutup malah kesempatan. Ayo Rene, siapa yang ngarep donga? Wani biro. Enggak. Orang sekarang apa? Orang sekarang malah mengklaim dirinya doanya mustajab, dan itu dijual. Orang dulu enggak, doanya mustajab, begitu ketahuan. Bahkan ada ahlu Mekah, seorang alim, seorang waliullah, doanya mustajab, begitu diketahui doanya mustajab, dia pengen minta kepada Allah supaya mati, dan Allah wafatkan. Selesai. Itu orang-orang yang ikhlas, pengen terkenal di langit. Makanya Allah mencintainya. Nah, itu pelajaran buat kita. Bapak Ibu, saudara sekalian, maka hendaklah seseorang itu berusaha, bekerja keras untuk menghasilkan atau mendapatkan cinta Allah. Wa dzalika bi itba'i Rasulillah. Yang demikian ini dilakukan dengan cara ittiba', mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa taqarrubu ila Allah bima farradu alaih, dan mendekatkan diri kepada Allah dengan apa yang difardukan oleh Allah kepadanya. Wa turqiya fi amalit ta'at wa tarakal munkarat, dengan cara selalu mengerjakan amalan ketaatan kepadanya dan meninggalkan berbagai macam perbuatan mungkar. Hadis yang ke-388. Sudah Isya? Belum. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin, mengutus seorang lelaki di sebuah kelompok pasukan. Sariyah di sini yang dimaksud yakni al-qit'atu minal jaishi, sekelompok pasukan. Laisa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah tidak mengikuti kelompok pasukan itu. Maka kelompok pasukan yang Rasul tidak ada di situ disebut apa? Sariyah. Rasulullah mengutus seorang lelaki dalam sebuah kelompok pasukan. Fakana yaqra'u li ashabihi fi salatihim, dan dia selalu membaca di dalam salatnya ketika menjadi imam bagi sahabat-sahabatnya, yaitu anak buahnya. Fayakhtimu bikul huwallahu ahad, dan dia selalu mengakhiri bacaan suratnya itu dengan membaca surah Qul huwallahu ahad, yaitu surah apa ini? Al-Ikhlas. Falamma raja'u, ketika kelompok pasukan ini kembali ke Madinah, zakaru dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka menceritakan kasus ini kepada Rasulullah, bahwa orang ini selalu kalau mengimami tidak pernah lepas dengan surah Al-Ikhlas. Selalu setelah membaca surat ditutup dengan Al-Ikhlas. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas Rasulullah sallallahu bersabda, saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik. Tanya kepada dia, kenapa dia sampai melakukan hal itu? Apa alasannya? Fasa'aluhu, maka sahabat pun bertanya kepada orang tersebut. Faqal,
Maka orang itu mengatakan li'annaha sifatur rahman, karena surah Al-Ikhlas adalah merupakan sifat Allah. Di situ ada Al-Ahad, ada As-Samad, yang merupakan apa? Sifat Allah. Makanya dia apa? Senang membaca surah tersebut karena di dalamnya ada sifat Allah. Fa ana uhibbu an aqra'a biha, dan aku cinta wahai Rasul membaca surat itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhbiruhu, aku kabarkan kepada kalian tentang dia, annallaha ta'ala yuhibbuhu, bahwasanya Allah mencintainya. Karena dia cinta kepada salah satu atau beberapa sifat Allah dengan membaca kalamullah yang terdapat di dalamnya sifat-sifat Allah, dan tidak ada maksud lain kecuali kecintaan dia kepada Allah. Maka Rasul mengabarkan, ketahuilah Allah mencintainya. Engkau sampean apa kira-kira sing diwaca? Melok kulhu pisan. Di sini bukan sekedar membacanya, ya, tapi memahami bacaan itu, memahami maknanya, sehingga meresuk ke dalam relung jiwa kita, betul-betul memahami tentang sifat Allah, dan kita cinta dengan sifat Allah tersebut, terutama Allah yang Maha Esa, Allah yang tunggal. Tapi tidak sekedar membaca. Kalau sekedar membaca semua orang bisa. Tapi sahabat ini betul-betul mencintainya. Ini menandakan bahwa apa? Seseorang itu akan dicintai oleh Allah apabila dia mencintai Allah. Mencintai sifat-sifatnya, mencintai nama-namanya, mencintai kalamullah, mencintai Al-Quran, bahkan mencintai minimal kalimat la ilaha illallah, yang merupakan syarat dari la ilaha illallah apa? Yakni al-hubbu, yaitu cinta terhadap kalimat itu, cinta terhadap makna dari la ilaha illallah. Maka bisa jadi nanti suatu saat Allah mengumpulkan orang tersebut dengan apa yang dicintainya. Sudah, baik, silakan. Adzan dulu.
Baik Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, hadis yang ke-388 terdapat di dalam Sahihain, dikeluarkan keduanya dari Aisyah. Yang pertama dalam Sahih Al-Bukhari, disebutkan di sini Fathul Bari di jilid ke-13 halaman 347. Adapun di Muslim terdapat di nomor 813. Kemudian faidah yang bisa kita ambil yang pertama, langsung saja di sini, bahwa pada setiap kelompok pasukan itu ada pemimpin atau komandan. Dan komandan di dalam satu sariyah itu termasuk tugasnya adalah sebagai imam sholat. Jadi ya komandannya ya imam sholat, imam sholatnya ya komandannya. Itu di zaman Nabi seperti itu. Siapa yang diangkat sebagai komandan sariyah, dia otomatis juga sebagai apa? Imam sholat. Yang kedua, tidak diperbolehkan menyelisihi pemimpin selama tidak melakukan perbuatan maksiat. Seperti tadi, tidak boleh ditentang walaupun pemimpinnya ini langganan kulhu. Nggak boleh lantas dia pemimpin kok iso emek moco kulhu. Oh, itu bukan perbuatan maksiat kok, biarin aja. Jadi tidak boleh menyelisih atau protes, bahasa kita. Kenapa demikian? Hal itu ditakutkan akan terjadi tafarruk, perpecahan, persilangan pendapat, dan termasuk ikhtilaf, yakni perselisihan. Tafarruk itu perpecahan, ikhtilaf, perselisihan. Kalau perpecahan itu sudah sampai puncak, kalau perselisihan itu cikal bakal dari perpecahan. Karena tidak setiap tafarruk, tidak setiap ikhtilaf menjadi tafarruk. Karena ikhtilaf itu perbedaan pendapat. Selagi masih bisa dikontrol, dikendalikan, maka tidak akan terjadi apa? Yakni firqah. Sempalan-sempalan, pecahan-pecahan. Nah, itu sebabnya, yakni berasal salah satunya dari apa? Ya tadi itu, menyelisihi atau protes terhadap perbuatan pemimpin. Baik, yang ketiga, al-i'tiradu 'alal amir yakunu amamal imamil a'zam. Protes terhadap pemimpin hendaklah dilakukan di hadapan pemimpin yang lebih besar atau pemimpin tertinggi. Jadi nek sampean protes nang letnan, ojo nang kopral, protes langsung nang jenderal yang lebih tinggi. Jenderal, yo opo iki letnan iki? Ngene, ngono. Nah, itu adabnya seperti itu. Seperti tadi, para sahabat mengadukan itu kepada siapa? Al-Amirul A'zam, pemimpin tertinggi. Siapa pada saat itu? Rasul. Jadi jangan gerundel atau berbicara kepada orang yang tidak punya kapasitas. Orang-orang yang sama, selevel dengan kita. Apalagi apa? Protes ngomong sama orang yang lebih rendah. Sampai protes nang takmir.
tentang imam itu benar. Kenapa? Karena sekarang imam ini dipilih oleh siapa? Takmir. Tapi nek sampean protes imam nang dodol bakso, nung saya bener apa salah? Opo iku imam iku salat suwe. Yo hari baksomu gak payu dulur kalau sing tuku. Apa hubungannya? Ya. Protes kepada siapa? Kepada yang memimpin mereka, DKM, takmir, imammu lho jok suwe-suwe. Aku iku wis tuwa, ngadeg suwe iku apa kudu ngeblak. Ya wis cak, jarno cek suwe. Sampeyan ae tak sediai kursi. Ngono iku takmir sing bijak. Nek sampean gak kuat nggih kursi, tak gaekno amben. Ono ta salat gawe amben. Ya. Jadi yang keempat, benar ya 4 ya. Penetapan tauhid sifat. Tauhid asma dan tauhid sifat. Bahwasanya Allah itu memiliki zat dan juga memiliki sifat. Dan bahwasanya sifat itu bukanlah zat. Sifat zat ada sendiri, di samping ada zat ada apa? Af'al, perbuatan. Kalau zat Allah, Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya jari jemari, Allah punya betis. Tapi kaidahnya harus diikuti. Tidak boleh ditiadakan, tidak boleh ditakwil, tidak boleh diserupakan, tidak boleh ditanya tentang hakikatnya. Juga Allah memiliki sifat apa? Perbuatan. Apa? Allah tertawa, Allah turun ke langit dunia, Allah bersemayam di atas arasy, Allah berlari. Tapi 4 kaidah ini harus dijaga betul. Kalau tidak, akan masuk kepada kelompok-kelompok sesat. Kalau nggak masuk Jahmiyah, masuk ke Mu'tazilah, atau mungkin dia masuk ke Sufiyah. Ya. Kemudian berikutnya yang kelima. Para sahabat mereka merujuk kepada Rasulullah, bukan kepada yang lain. Dan mereka meminta fatwa pada setiap perkara yang dihadapi oleh mereka karena mereka tidak mengerti hukumnya. Makanya kita harus tanya kepada siapa? Fas'alu ahlal dzikr. Dan tanyalah kepada para ulama, orang yang alim. Ahlul dzikri. Itu adalah para ulama. Jangan salah. Kemudian yang keberapa tadi? Sekarang ke-6. Fadlu suratil ikhlas. Keutamaan surah al-ikhlas. Karena di dalamnya mencakup apa yang wajib bagi Allah. Di antara pelajaran tauhid. Dan apa yang wajib di antara hak-hak Allah atas hambanya dalam mengarahkan makhluknya untuk memenuhi yakni hajat-hajat makhluk itu kepada Allah. Karena makhluk ini berhajat, butuh kepada siapa? Allah. Dan juga tidak ada yang dituju oleh mereka kecuali Allah dalam setiap urusan mereka. Dan di dalam ayat atau surat tersebut terdapat pembersihan terhadap Allah dari segala aib dan kekurangan. Di antaranya bahwa Allah dianggap memiliki anak atau diperanakkan. Yang ketujuh, benar. Bahwasanya amal itu tergantung
tujuannya. Maka barang siapa mendekatkan dirinya kepada Allah dengan amal perbuatan untuk mendapatkan cinta Allah, karena itu tujuannya, pengen dapat cinta Allah, ahabbahullahu ta'ala, maka Allah akan mencintainya. Kalau harapannya cinta dari Allah, maka Allah akan mencintainya. Kemudian berikutnya, jawazu tikrari suratil wahidah fis shalah. Ini yang terakhir. Bolehnya orang mengulang-ulang suatu surat yang sama di dalam satu sholat. Boleh. Rakaat pertama apa? Kulhu. Rakaat kedua kulhu. Boleh nggak? Boleh. Nggak ada larangan. Cuman sing gremeng nang mburi. Ya kan? Gitu. Nek biasanya kulhu ae iki enggak kulhu tok. Lain lagi ya. Enggak masalah. Mau ngulang-ulang surat yang sama enggak masalah. Bebas. Yang penting suratnya dibaca dengan benar. Itu yang penting. Artinya dibaca dengan benar apa? Sesuai dengan urut-urutan. Tapi kalau bacanya terbalik, siapa yang datang? Siapa yang datang? Syaitan. Karena ada di antara azimat itu menulis Al-Quran dengan terbalik. Siapa yang menetapkan itu? Syaitan. Supaya pengen sakti, tulisan tapi tekomburi. Ada yang seperti itu. Bahkan ada membaca dari belakang. Sisa nggak sampai membaca dari belakang. Nah, ojo ditiru. Kalau sampai melakukan itu, dia akan datang ngirimi proposal. Sampai mau diajak kerjasama pasti. Untuk mendapatkan kehebatan. Makanya jangan sampai menyimpang. Makanya kadang apa? Dia juga punya password. Kalau ada jimat tulisannya lam alif lam alif nun waw. Itu kan gak ada artinya. Sebetulnya itu password mereka. Dunia mereka itu sudah lebih canggih. Dulu dia sudah mengenal password, kita baru-baru aja. Dan orang gak tahu kadang-kadang lukisan yang ditempel di rumah-rumah itu ada passwordnya. Berarti kalau kita pasang password mereka, kita berarti sudah registrasi. Iya, kita kalah canggih, mereka lebih dulu. Makanya hati-hati. Kadang-kadang juga apa? Menghina Al-Quran. Kadang-kadang Al-Quran dibaca, tapi dengan apa? Dengan hinaan. Atau menulis Al-Quran dengan hinaan. Menulis dengan najis, misalnya. Atau membacanya dengan melecehkan. Summum bukmun umyum la gitu, ada itu. Siapa yang menetapkan itu? Syaitan. Dan ketika orang mengucapkan kalimat itu, mereka pada datang menawarkan jasa. Kon kepingin laupo, kepingin mumbul, kepingin ora tedas tapak paluning, pande otot kawat, balung wesi rai. Ya baik, ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah yang akan datang masuk ke bab 47, yakni peringatan bagi orang-orang yang suka mengganggu orang soleh. Hati-hati mengganggu orang soleh. Dan juga orang-orang lemah, dan juga orang-orang miskin. Ya, baik, seperti biasa sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan, saya berikan waktu, silakan. Silakan. Itu apakah didahului dengan surat-surat pendek yang lain? Apakah langsung setelah Al-Fatihah itu langsung surat Al-Fatihah? Nah,
Dari hadis tersebut disebutkan apa? Wa khatamahu. Jadi menutupnya dengan surah Al-Ikhlas. Jadi setiap dia baca surat, ya, selalu ditutup dengan surah Al-Ikhlas. Jadi beliau tidak pernah meninggalkan surat apa? Al-Ikhlas, walaupun dia membaca surat yang lain. Atau seandainya dia hanya membaca surah Al-Ikhlas saja, juga tidak masalah. Baik, silakan. Mana yang lebih penting, dicintai Allah atau mendapatkan rahmat? Orang yang mendapatkan rahmat Allah itu berarti dia orang yang dicintai Allah. Ya. Kenapa demikian? Coba ayat tadi. Surah apa tadi? Surah Ali Imran ayat 31. Baca sekali lagi. Jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya aku akan mencintaimu dan akan mengampuni dosamu. Coba dibaca. Katakanlah Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah. Itu syaratnya. Maka konsekuensinya, ikutilah aku. Ikutilah aku. Kalau syarat sudah dipenuhi, konsekuensinya sudah dipenuhi, maka akan mendapatkan yakni hasilnya. Apa hasilnya? Disebutkan dalam ini hasilnya dua. Apa itu? Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Yuhibbukumullah. Allah akan mencintaimu. Begitu kan, itu pertanyaannya kan? Apakah lebih penting mana dicintai Allah? Kalau orang sudah mendapatkan cinta Allah, ini yang pertama. Yang kedua, lanjut. Wa yaghfir lakum dunubakum. Dan Allah akan mengampuni dosamu. Tahu nggak apa makna maghfirah? Maghfirah itu adalah rahmat. Kalau sebutan rahmat itu secara umum, sebutan secara khusus apa? Maghfirah. Orang yang mendapatkan rahmat Allah adalah orang yang mendapatkan ampunan dari Allah. Otomatis itu. Dalam hadis yang lain, apa korelasinya? Rahmat adalah salah satunya ampunan dari Allah. Saya tanya, surga itu apanya Allah? Innal jannata. Sesungguhnya surga apa? Rahmatullah. Adalah rahmat Allah. Allah sendiri mengatakan, neraka itu adalah keadilan dan surga itu adalah rahmat. Berarti rahmat itu surga dan ampunan. Orang yang mendapatkan surga, orang yang mendapatkan surga dan ampunan, berarti orang itu mendapatkan rahmat. Kenapa? Karena surga dan ampunan berbanding lurus, sama. Dalilnya Ali Imran 133. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Bersegeralah kalian kepada apa? Ampunan dari Rabbmu, wa jannah, dan surga. Wow, atof di situ apa? Sama, berbanding lurus. Orang kalau pengen masuk surga harus diampuni dulu. Orang kalau sudah diampuni oleh Allah, pasti ujung-ujungnya kemana? Surga. Jadi surga itu rahmat Allah, ampunan itu adalah rahmat Allah. Kembali kepada Ali Imran ayat 31 tadi. Orang yang mencintai Allah itu sebagai syaratnya, maka Allah akan mencintainya. Kalau orang sudah dicintai, dia akan mendapatkan ampunan. Maka keduanya ini juga termasuk rahmat. Ampunan Allah itu adalah rahmatnya. Berarti otomatis, kembali kepada jawaban awal, otomatis orang yang dicintai oleh Allah pasti mendapatkan apa?
rahmat Allah. Dan rahmat itu adalah apa? Ampunan Allah. Dan rahmat itu adalah apa? Surga Allah. Dalam surah Al-Baqarah, orang yang bersabar akan diberikan rahmat, ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena orang yang tertimpa musibah, dia akan mendapatkan rahmat. Dalam ayat yang lain, dia akan mendapatkan apa? Ampunan. Dalam surah Al-Baqarah, ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan apa? Keberkahan dari Rabb-nya. Dan juga apa? Rahmat. Apa? Ampunan. Demikian pula ketika Allah memberikan salawat kepada Nabi, salawat Allah adalah apa? Rahmat. Dan salawat malaikat itu ada apa? Adalah apa? Istighfar, permintaan ampun malaikat kepada Allah untuk Nabi kita Muhammad. Itulah makna innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikatnya yusalluna 'alan nabi. Salawat Allah adalah rahmatnya kepada Nabi Muhammad. Salawat Allah adalah apa? Sebutan-sebutan Allah di kalangan malaikat muqarrabin. Adapun salawat malaikat apa? Istighfar, permintaan ampun yang dilakukan oleh malaikat untuk Nabi kita Muhammad. Enak enggak? Wis diampuni, sik dijalukno ampun. Luar biasa. Kita ini yang banyak dosa, kau nak sing jalukno sepuro. Tapi kita harus husnudzon, pasti banyak orang yang memintakan kita ampunan. Minimal setiap Jumat, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'min, iku andalane, ya kan? Alhamdulillah. Berarti masih aja orang yang memintakan ampun. Wallahu a'lam. Tapi harapan besar kita siapa yang memintakan ampun? Anak-anak kita berdoa, Allahumma gfir firli wali walidayya. Baik. Terakhir boleh? Alhamdulillah. Kalau tidak ada saya cukupkan, kita tutup kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.